Kehidupan kami tampaknya berjalan mulus, setidaknya di permukaan. Kami sudah menikah selama 8 tahun, memiliki seorang anak remaja bernama Raka yang penuh energi dan selalu menjadi alasan kami tersenyum. Aku bekerja sebagai seorang guru di sekolah dasar, sementara suamiku Arya bekerja di bidang teknologi. Pekerjaannya sering membawanya keluar kota, namun aku tak pernah merasa khawatir. Arya adalah suami yang baik, setidaknya itulah yang kurasakan selama ini. Kami memiliki kehidupan yang nyaman, meskipun tak mewah, tetapi cukup untuk membahagiakan keluarga kecil kami. Namun, belakangan ini ada yang terasa berbeda. Arya mulai sering pulang larut malam. Awalnya aku kira itu karena pekerjaannya yang semakin menuntut, tapi lama-kelamaan aku mulai merasakan ada yang tidak beres. Ketika dia ada di rumah, dia tidak lagi bercengkerama seperti dulu. Malah, dia lebih sering tenggelam dalam ponselnya. Aku berusaha mengabaikan rasa curiga ini, mencoba percaya bahwa dia hanya sibuk dengan pekerjaan atau masalah lain yang dia tidak ingin bicarakan. Namun, ketegangan itu semakin terasa setiap harinya. Aku hanya bisa menunggu dan berharap semuanya akan kembali seperti dulu. Semakin hari, Arya semakin menjauh. Ketika dia pulang, wajahnya tampak lelah, tetapi bukan karena kerja keras. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Aku mulai curiga, meskipun aku tidak ingin berpikir ke arah itu. Suatu malam, ketika dia sedang di kamar mandi, aku melihat ponselnya yang tergeletak di meja. Tiba-tiba aku merasa sangat ingin membuka pesan-pesan yang ada di sana. Awalnya, aku mencoba menahan diri, tetapi rasa penasaran itu terlalu kuat. Aku membuka pesan-pesan itu tanpa menyadari betapa dalamnya aku akan terperosok. Pesan-pesan antara Arya dan seorang wanita muda membuat hatiku bergetar. Mereka saling mengirimkan pesan-pesan manis, dan aku bisa merasakan betapa akrabnya mereka. Satu pesan tertulis, "Kapan kita bisa bertemu lagi? Aku sangat merindukanmu." Hatiku terhenti sejenak dan aku hampir tidak bisa bernapas. Ternyata, apa yang selama ini aku rasakan, perubahan sikap Arya, bukanlah imajinasiku. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku merasa terjebak dalam kebohongan yang telah dia buat. Panik, aku meletakkan ponselnya kembali sebelum dia keluar dari kamar mandi. Tetapi perasaan itu tidak hilang. Aku tahu aku harus menghadapinya, tapi aku takut kehilangan segalanya. Aku merasa sangat bingung antara melanjutkan hidup bersama orang yang sudah begitu lama menjadi pasangan hidupku atau menghadapi kenyataan pahit yang bisa menghancurkan keluargaku. Hari itu, aku memutuskan untuk menghadapinya. Aku tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan ini. Arya baru saja pulang dari perjalanan dinasnya dan tampak kelelahan. Aku tahu dia tidak akan menghindar kali ini. Aku menatapnya dengan tatapan yang tidak bisa dia bohongi lagi, dan dia akhirnya mengalihkan pandangannya, tidak berani menatapku. "Ada yang ingin aku bicarakan," kataku dengan suara yang lebih tenang dari yang kurasakan. "Aku tahu semuanya, Arya." Dia terlihat terkejut, lalu wajahnya berubah muram. Dengan suara pelan, dia akhirnya mengakui semuanya. Aku berselingkuh," katanya dengan nada serak. "Maafkan aku merasa sangat kesepian. Aku tertekan dengan masalah pekerjaan dan keuangan. Aku tahu aku telah melukai kamu, tapi ini semua bukan karena kamu. Aku merasa dunia ini seperti runtuh." Dia mengakui semua yang aku takutkan. Tetapi yang membuatku semakin terkejut adalah ketika dia menyebutkan nama wanita itu. Namanya adalah Maya. Dia bekerja di kantor yang sama dengan Arya. Sejenak aku merasa ada sesuatu yang aneh. Maya? Nama itu familiar. Aku ingat beberapa tahun yang lalu ketika Maya baru pindah ke kota ini, aku yang membantunya mencari tempat tinggal dan beradaptasi dengan kehidupan baru. Kini, dia telah menjadi bagian dari kehidupan suamiku, dan aku merasa benar-benar dikhianati. Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan setelah itu. Arya mencoba menjelaskan dirinya, mengatakan bahwa masalah keuangan mereka semakin buruk, dan bahwa dia merasa terjebak dalam utang yang tidak bisa dia hadapi. Tetapi itu semua terasa seperti alasan yang tidak bisa aku terima. Semua yang kami bangun bersama, semuanya hancur dalam satu keputusan bodoh. Aku duduk terdiam, mencoba mencerna semua yang baru saja terungkap. Suamiku yang selama ini aku percaya sepenuh hati, ternyata telah mengkhianatiku. Lebih dari itu, dia telah menghabiskan uang kami untuk wanita lain, untuk Maya. Uang yang seharusnya digunakan untuk masa depan anak kami, untuk kebutuhan keluarga, ternyata habis begitu saja. Rasa sakit itu begitu dalam, lebih dari yang aku bisa bayangkan. Aku merasa seperti kehilangan arah. Seperti rumah kami yang selama ini kukira kuat, tiba-tiba runtuh.
Aku melihat Arya yang kini tampak rapuh, tidak seperti pria yang dulu aku kenal. Wajahnya penuh penyesalan, tetapi hatiku tidak bisa memaafkan begitu saja. Aku berpikir tentang Raka, anak kami, yang masih begitu mencintai ayahnya. Bagaimana aku harus menjelaskan ini padanya? Aku tidak tahu apakah aku bisa terus hidup di bawah atap yang penuh kebohongan ini. Pikiran-pikiran itu berputar di kepalaku. Aku ingin keluar, ingin pergi jauh dari semuanya, tetapi aku tahu itu tidak akan semudah itu. Aku tidak hanya berurusan dengan perasaan pribadi, tetapi juga dengan masa depan anak kami. Ada begitu banyak hal yang harus dipertimbangkan. Meskipun hati ini terasa hancur, aku mencoba berbicara dengan Arya, menanyakan apakah dia ingin memperbaiki semuanya, tetapi jawabannya membuat hatiku semakin terluka. Aku tidak tahu bagaimana cara keluar dari semua ini. Katanya dengan wajah penuh kekesalan. Aku takut menghadapi kenyataan ini, takut kehilangan semuanya, tapi aku juga takut menghadapi kamu. Aku terdiam. Semua kata-katanya hanya membuatku semakin yakin bahwa tidak ada jalan kembali. Seandainya saja dia lebih jujur, lebih berani menghadapi masalah-masalahnya, mungkin semuanya bisa berbeda. Tapi aku tahu, itu bukanlah cara dia. Sekarang, yang tersisa hanya sebuah keputusan besar yang harus kuambil. Setelah banyak berpikir, aku memutuskan untuk berbicara lagi dengan Arya. Aku merasa sudah tidak ada jalan untuk memperbaiki semuanya. Meski aku masih mencintainya, pengkhianatan yang dia lakukan terlalu dalam untuk aku maafkan. Aku tahu aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian dan kebohongan. Arya, aku sudah memutuskan, kataku dengan suara tegas. Aku ingin berpisah. Aku tidak bisa lagi hidup dengan rasa sakit ini. Aku harus melindungi diri aku dan anak kita dari semua ini. Arya menangis, meminta kesempatan kedua, berjanji akan berubah. Tetapi aku sudah tidak bisa lagi melihatnya dengan cara yang sama. Dia sudah mengkhianatiku terlalu jauh. Aku berdiri, menatapnya sekali lagi sebelum pergi, meninggalkan dia dengan semua penyesalan yang kini dia rasakan. Namun sebelum aku benar-benar pergi, ada sesuatu yang lebih mengejutkan yang aku dengar dari Arya. Ada hal lain yang harus kamu tahu, katanya dengan nada penuh penyesalan. Aku terjebak dalam utang besar. Semua masalah ini, semua yang terjadi, itu karena keputusan-keputusan buruk yang aku buat. Aku takut menghadapi kenyataan ini, dan aku merasa semakin terperosok. Aku menyembunyikan semuanya dari kamu. Aku takut kehilanganmu, tapi aku malah kehilangan semuanya. Aku terdiam. Aku merasa seolah-olah dunia ini berputar lebih cepat. Semua masalah yang kami hadapi ternyata berasal dari ketakutannya untuk menghadapi kenyataan. Dia telah menghancurkan masa depan kami hanya karena ketakutannya sendiri. Rasa marah dan kecewa itu semakin mendalam. Semua yang kami perjuangkan bersama, semua impian kami, hancur karena ketakutan dan kebohongan. Aku akhirnya memutuskan untuk pergi. Dengan langkah mantap, aku keluar dari rumah yang dulu kami bangun bersama. Aku tahu keputusan ini adalah yang terbaik untuk aku dan Raka. Aku akan melanjutkan hidup meski berat, dan aku akan memastikan anak kami tumbuh dengan cinta dan kebenaran, jauh dari dunia penuh kebohongan yang dibangun oleh suamiku. Di hari itu, aku tahu bahwa aku tidak hanya kehilangan suami, tetapi juga segala harapan yang pernah kubangun. Namun, aku juga tahu bahwa aku harus kuat demi masa depan kami, meskipun masa depan itu terasa sangat tidak pasti.